Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat fillah, azzani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam keimanan dan dalam ketakwaan di sisinya. Semoga kita diistiqomahkan Allah untuk selalu berkumpul di tempat terbaik di muka bumi ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk bersilaturahmi, menjalin dan memperkuat ukhuwah al-islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu berada dalam majelis-majelis ilmu. Semoga kita semua direzekikan oleh Allah menutup usia dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita semua dimasukkan oleh Allah di dalam surganya. Ikhwatal iman, ahibba azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kajian kita di hari Ahad yang pertama di bulan Oktober 2023 ini, melanjutkan kajian kita tentang mengungkap rahasia dari Asmaul Husna. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas atau telah kita bicarakan tentang nama Allah Ar-Rahman, dan selanjutnya kita akan mengenali Allah sebagai Ar-Rahim. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Apa yang akan kita capai dari membicarakan nama Allah Ar-Rahim pada kesempatan yang sangat berbahagia ini? Yang akan kita capai yang pertama adalah kita mengetahui makna dari nama Allah Ar-Rahim. Lalu kemudian implementasi dari pengenalan kita akan nama Allah Ar-Rahim. Apa implementasi dalam kehidupan setelah kita mengenali Allah sebagai Ar-Rahim? Inilah dua hal yang semoga Allah memudahkan dalam penyajian dan penyampaiannya biiznillah. Mari kita mulai pada hal yang pertama untuk kita capai, yaitu mengenali makna atau mengetahui makna Ar-Rahim. Ikhwatal iman, Ar-Rahim secara harfiah artinya adalah Allah yang maha penyayang. Tetapi kasih sayang yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Dasarnya dan dalilnya misalnya di dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-43, Allah berfirman, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Perhatikan di ujung ayat Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman rahima. Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahman, tapi wa kana bil mu'minina rahima. Bahwa ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dari sifat Ar-Rahim terkhususkan kepada orang-orang yang beriman. Seperti apakah bentuk rahimnya Allah kepada orang-orang yang beriman? Di dalam ayat tadi terungkap. Yang pertama adalah huwallazi yusolli alaikum, dialah yang merahmati kalian dalam bentuk keimanan, dalam bentuk ketakwaan, yaitu kemudahan di dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Rahmat dalam bentuk istiqomah dalam taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
rahmat dalam bentuk taufik dan hidayah, sampai kemudian rahmat masuk ke dalam surga Allah, yang semua ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman saja. Di dalam surat Yasin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dari ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun." Sungguh orang-orang yang masuk ke dalam surga pada hari itu, hari ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, mereka disibukkan dengan urusan-urusan mereka masing-masing. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka bersama dengan keluarganya, yaitu istrinya, anak-anaknya, di tempat-tempat yang teduh, dan mereka di atas dipan-dipan bersandar. Lahum fiha fakihatun walahum mayaddaun. Dan mereka di dalam surga itu mendapatkan beragam jenis buah-buahan, dan mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Lalu perhatikan ayat yang ke-58, salamun qaulan mir rabbihim. Allah tidak mengatakan salamun qaulan mir rabbir rahman, tapi salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya, bahwa ucapan selamat dari Allah, Rabb mereka yang Maha Rahim, bahwa rahimnya Allah itu hanya dan hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat. Di dunia mereka mendapatkan kemudahan dalam taat dalam ibadah, istiqomah dalam taat dalam ibadah, selalu dalam hidayah Allah, dan kemudian mereka dimatikan dengan tetap dalam keimanan dan ketakwaan, hingga akhirnya mereka mendapatkan rahmat Allah di akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang tidak diberikan oleh Allah kepada selain orang-orang yang beriman dari rahmatnya. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Maka arti daripada Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang peruntukannya hanya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum, Ar-Rahim di dalam Al-Quran berulang sebanyak 146 kali. Perulangan nama Allah Ar-Rahim sebanyak 146 kali. Dan kita dapati di dalam Al-Quran, pengulangan nama Allah Ar-Rahim disandingkan dengan 5 nama Allah yang lainnya. Pengulangan nama Allah Ar-Rahim disandingkan dengan 5 nama Allah yang lainnya. Disandingkan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahmanur Rahim. Disandingkan dengan Al-Aziz, Al-Azizur Rahim. Disandingkan dengan Al-Ghafur, Al-Ghafurur Rahim. Lalu disandingkan dengan At-Tawwab, At-Tawwabur Rahim. Dan disandingkan dengan Al-Barru, Al-Barrur Rahim. Kita akan dapati nama Allah Ar-Rahim disandingkan dengan 5 nama Allah yang lainnya. Sehingga untuk mengenali nama Allah Ar-Rahim dengan pengenalan yang luas dan sempurna, maka kita lihat bagaimana Allah menyandingkan nama Allah Ar-Rahim dengan 5 nama ini. Ma'asyiral muslimin, Allah menggandengkan Ar-Rahim dengan Ar-Rahman itu sebanyak 118 kali di dalam Al-Quran. Lalu kemudian Allah menggandengkan nama Allah Ar-Rahim dengan Al-Aziz sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran. Lalu Allah menggandengkan namanya Ar-Rahim dengan Al-Ghafur sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Lalu kemudian Ar-Rahim dengan At-Tawwab sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Lalu Al-Barru dan Ar-Rahim digandengkan hanya 1 kali, Al-Barrur Rahim. Nah, ihwatal iman, azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang pertama adalah penggandengan nama Allah Ar-Rahim dengan Ar-Rahman. Dan inilah yang terbanyak, 118 kali. 118 kali ini termasuk di awal surah. Di awal surah. Ya, ada 114 surah, tetapi basmalah dengan menggandengkan Ar-Rahman Ar-Rahim di awal surah itu 113. Sebab At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Ya, tidak diawali dengan basmalah. Tetapi kemudian ada tambahan di dalam surat
di surat An-Naml di tengah ayat ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu kemudian di surat Al-Fatihah di ayat yang ketiga ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Di surat Al-Hasyr ada Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga keseluruhan pengulangan atau penggandengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah 118. Ya, 118 kali perulangannya, dan ini yang terbanyak ma'asyiral muslimin. Apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah kalau kita lihat terlebih dahulu dari persamaannya, sama-sama dari akar kata yang sama, yaitu rahima, yang berarti rahmat. Tapi rahmat Allah ada yang bersifat umum, itulah Ar-Rahman, dan ada yang bersifat khusus, itulah Ar-Rahim. Bahwa sudah kita sampaikan dan jelaskan bahwa makna dari Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang sempurna dan rahmat Allah yang luas, dan itu mencakupi semua makhluk. Mencakupi semua makhluk sebagaimana yang sudah kita sebutkan dasarnya dalilnya di surat Al-A'raf ayat 156. Ya, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Semua makhluk membutuhkan rahmat Allah. Ini dari kasih sayang Allah, dari namanya Ar-Rahman. Adapun kemudian kasih sayang Allah yang hanya dikhususkan kepada orang beriman disebut dengan Ar-Rahim. Nah, ikhwatal iman, apa sebesar-besar kasih sayang Allah atau rahmat Allah kepada manusia? Sebesar-besar rahmat Allah kepada manusia adalah Al-Quran. Karena di dalam surat Ar-Rahman sendiri ayat 1 ayat 2 Allah perkenalkan diri di ayat pertama sebagai Ar-Rahman. Lalu kemudian sebesar-besar rahmatnya adalah Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Sehingga sebesar-besar rahmat Allah kepada manusia ini adalah diturunkan Al-Quran. Namun nantinya manusia ada yang mau mengambil dan menjemput rahmat Allah yang besar ini dengan keimanan dan keislamannya, ada yang mengabaikan Al-Quran, ya, ada yang meninggalkan Al-Quran. Maka ihwatal iman, kalau kemudian pengajaran Al-Quran merupakan sebesar-besar rahmatnya kepada manusia, maka sebesar-besar kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman adalah Al-Quran. Sebesar-besar kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman adalah Al-Quran. Dasarnya bisa kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 82. Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Atau dasarnya lagi di surat Yunus ayat 57. Allah mengatakan, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Bahwa sebesar-besar rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Makanya kalau kita berpaling dari Al-Quran, langsung kita dikuasai oleh setan. Sebab begitu kita berpaling dari Al-Quran, kita lepas dari kasih sayang Allah, penjagaan Allah, maka setan langsung menjemput kita, dimasukkan ke dalam golongannya, yaitu golongan setan. Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-36, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Jadi Al-Quran disebut sebagai zikrur rahman. Kenapa? Karena sebesar-besar kasih sayang Allah kepada manusia adalah Al-Quran. Maka siapa yang berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin, maka dia akan dikuasai oleh setan dan setan akan menjadi pendampingnya. Nah, ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu kemudian penggandengan nama Allah Ar-Rahim dengan Al-Aziz, ya, Ar-Rahim dengan Al-Aziz. Kita dapati di dalam Al-Quran berulang Al-Azizur Rahim sebanyak 13 kali, ya, sebanyak 13 kali. Apa artinya Al-Aziz? Al-Aziz ikhwatal iman artinya adalah Allah Maha Perkasa. Itu arti dari Al-Aziz. Allah Maha Perkasa. Bahwa Allah Maha Perkasa dalam 3 hal. Allah Maha Perkasa dalam 3 hal. Pertama adalah perkasa dalam kekuatan. Perkasa dalam kekuatan. Yang kedua, perkasa yang tak terkalahkan. Dan yang ketiga, perkasa yang mengalahkan. Itulah makna dari Al-Aziz. Allah Al-Aziz, Allah Maha Perkasa dalam 3 hal atau dalam 3 makna. Pertama,
Allah itu perkasa dalam kekuatan, perkasa yang tak terkalahkan, dan perkasa yang mengalahkan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala perkasa dalam kekuatan, bahwa tidak ada yang mampu menandingi keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menyamai kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk yang bisa menandingi atau menyamai keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala perkasa yang tak terkalahkan. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu mendatangkan mudarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menurunkan singgasana Allah. Semua makhluk berkumpul untuk mendatangkan mudarat bagi Allah, maka Allah tidak dimudaratkan dengan sesuatu apapun karena Allah Maha Perkasa tak terkalahkan. Tak terkalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Maha Perkasa yang mengalahkan. Allah menundukkan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan apa saja yang Allah kehendaki. Tidak ada yang mampu untuk mengalahkan Allah, tidak ada yang mampu untuk menyaingi Allah, dan tidak ada yang bisa menolak apabila Allah menimpakan bala, bencana, musibah kepada siapapun dari makhluknya. Karena Allah Maha Perkasa yang mengalahkan, menundukkan apa saja yang Dia kehendaki. Tapi dikaitkan dengan Al-Azizur Rahim. Al-Azizur Rahim adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa tetapi tidak akan kontradiktif dengan sifatnya yang Maha Penyayang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala perkasa dalam kasih sayang. Allah tidak perkasa dengan kezoliman. Umumnya manusia kalau sudah perkasa akan berbuat sewenang-wenang. Tetapi Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat Rahman dan Rahim. Bahwa keperkasaan Allah tidak akan terjadi kezoliman kepada makhluknya. Bahwa tidak akan mungkin terjadi kontradiksi keperkasaan Allah dengan sifat Rahimnya. Dan karena tadi kita katakan Ar-Rahim itu dikhususkan kepada orang yang beriman, maka keperkasaan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menolong dan memenangkan orang-orang yang beriman. Bukan kalau menjanjikan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami kata Allah untuk menolong orang-orang yang beriman, dan Allah Maha Perkasa tak terkalahkan. Dan Allah menjaminkan dirinya. Allah menjaminkan dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atas namanya dan bahkan mewajibkan dirinya untuk memenangkan dan menolong orang-orang yang beriman. Intansurullaha yansurkum. Kalau kamu tolong Allah pasti Allah tolong kamu, dan Allah Maha Perkasa. Gak ada yang bisa mengalahkan Allah kalau Allah sudah menolong kita. Siapa yang bisa menandingi Allah? Siapa yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita imani Allah Al-Azizur Rahim yang nanti kita masuk kepada bab implementasi, kita tidak akan butuh khodam lagi dari kalangan jin. Kita tidak akan takut lagi meruqyah. Saya takut meruqyah, nanti berpindah jinnya ke saya, kepada keluarga saya. Apa kita ragu dengan Al-Azizur Rahim? Allah akan menyayangi kita sebagai hambanya yang beriman, dan Allah perkasa. Tidak mungkin Allah akan memenangkan musuh-musuh atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu kemudian kita kenali bagaimana Allah menggandingkan Ar-Rahim dengan Al-Ghafur. Al-Ghafurur Rahim. Pengulangannya di dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Al-Ghafurur Rahim. 8 kali perulangannya di dalam Al-Quran. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Al-Ghafurur Rahim maksudnya adalah bahwa Allah itu mengampuni dengan kasih sayang, dan Allah menyayangi dengan ampunan. Itulah makna Al-Ghafurur Rahim. Allah mengampuni dengan kasih sayang, dan Allah menyayangi dengan ampunan. Kalau Allah mengampuni kita ihwatal iman,
maka Allah akan mengasihi kita. Dalam bentuk apa? Allah akan berikan kita taufik untuk istiqomah dalam tobat, dalam taat. Dan kalau Allah menyayangi kita, Allah akan ampuni kita. Coba kita lihat bagaimana kemudian seorang wanita pelacur, dan ini seringkali kita angkat kisahnya. Seorang wanita pelacur yang menyayangi seekor anjing yang hampir mati kehausan. Dia kemudian menolong anjing itu selamat dari kematian dengan hanya memberikan sewadah air. Apa yang terjadi? Fasyakarallahu laha, faghafarallahu laha, wa adkhalaha jannah. Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan perbuatan perempuan tersebut. Karena Allah bergembira dengan perbuatan tersebut, maka Allah mengampuni dia. Dan karena Allah mengampuninya, Allah memberikan kasih sayangnya berupa apa? Wanita itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyayangi perempuan ini? Sebab Nabi mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang menebar kasih sayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim akan menyayangi siapa saja dari hamba-hambanya yang pengasih, penyayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada manusia, kepada binatang sekalipun dia berkasih sayang, atau dia tidak menzolimi binatang, bahkan menolong binatang, itu akan mengundang ampunan Allah kepadanya, yang akan mengantarkan kasih sayang Allah kepadanya. Berupa apa? Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ihwatal iman, Allah Maha Pengampun dengan kasih sayang, dan Allah menyayangi dengan ampunan. Sempat kita angkat pada pertemuan sebelumnya di dalam surah Ibrahim ayat 34, untuk kemudian kita renungi betapa Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim. Ya. Di surat Ibrahim ayat 34 Allah mengatakan, ya, Allah mengatakan di bagian tengah ayat, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Lalu kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, innal insana la zalumun kafar. Andaikan kalian bermaksud untuk mereka menghitung dan mentotal nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tusuha, kalian tidak akan sanggup menghitungnya atau mentotalnya. Tetapi manusia dalam merespon nikmat Allah adalah kebanyakan manusia berbuat zalim dan berbuat kekufuran. Innal insana la zalumun kafar. Nikmat Allah tiada bertepi, tapi pembalasan manusia terhadap nikmat Allah adalah dengan manusia berbuat zalim dan berbuat kekufuran. Namun perhatikan surat An-Nahl ayat 18. Sebab terjadi perulangan lafaz. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Tapi perhatikan akhir ayatnya. Di akhir ayat di surat An-Nahl ayat 18, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya ihwatal iman, meskipun manusia merespon nikmat Allah dengan kezoliman dan kekufuran, bertahun-tahun dia zolim, bertahun-tahun dia kufur, namun manakala dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datangkan ampunan kepadanya, dan Allah akan melupakan dosa-dosanya yang banyak itu, dikarenakan Allah la Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya dalam hadis qudsi, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-42, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innama rajautani wa da'autani. Kalau kamu selalu mengharap kepadaku, selalu berdoa kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni engkau, makana ma alaika minka, ya, makana alaika, makana alaika, unsitu ya hadisnya. Allah mengatakan, wahai anak Adam, kalau kamu selalu berdoa dan selalu mohon ampun kepadaku dengan penuh harap, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan peduli sebanyak apapun dosa yang ada pada dirimu, ya.
Lau balagat zunubuka ananas sama. Bahkan kalaupun dosamu telah mencapai ufuk di langit. Summa astaghfartani, lalu kamu minta ampun kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka wa ma ubali wala ubali. Aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli bagaimanapun banyaknya dosamu itu. Ya bena Adam, wa anak Adam, lau ataitani bikrobil ardi khatoya. Kalau kamu datang kepadaku dengan dosa sebanyak atau sepenuh bumi, summa lakitani la tusyriku bi syai'a, lalu kalian menjumpai aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, ataituka bikrobiha magfiratan, aku pasti akan mendatangi engkau dengan ampunan sebesar dosamu itu. Ya. Allah akan datangkan ampunan sebesar bumi juga. Untuk apa? Mengampuni dosa hamba tersebut. Maka inilah ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala itu menyandingkan antara Al-Ghafuru dan Ar-Rahim. Al-Ghafurur Rahim adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, tapi Allah Subhanahu wa taala juga Maha Penyayang. Allah mengampuni dengan kasih sayang dan Allah menyayangi dengan ampunan. Baik, kemudian ikhwatal iman, Allah menggandengkan namanya Ar-Rahim dengan At-Tawwab, At-Tawwabur Rahim. Dan perulangannya di dalam Al-Quran adalah 6 kali. 6 kali perulangan nama Allah At-Tawwabur Rahim. Maksud dari At-Tawwabu Ar-Rahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hambanya untuk berubah, untuk bertobat, dan Allah menerima tobatnya. Itulah mana At-Tawwab. Allah memberikan taufik kepada hambanya untuk berubah dan bertobat, dan Allah menerima tobatnya. Itulah arti dari At-Tawwab. Dan Allah Ar-Rahim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hambanya untuk bertobat, dan Allah akan mengistiqomahkan dia dalam tobatnya. Itulah makna Ar-Rahim. Bagaimana ikhwatal iman, kita pernah dengarkan kisah seseorang yang telah membunuh 100 jiwa. Tapi ada keinginan untuk bertobat, ada keinginan untuk berubah, dan Allah meridhoi itu. Allah memberikan hidayah kepadanya untuk bertobat. Dengan apa? Meninggalkan kampung halamannya yang penuh dengan warna dosa dan maksiat. Sebab dia sangat terpengaruh dengan lingkungannya, dan lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang rusak, lingkungan orang-orang yang jahat, dan ini memang pengaruhnya besar. Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh, bahwa orang-orang di sekitar kita itu memberikan warna dan pengaruh yang besar terhadap kepribadian kita. Kalau teman-teman kita orang jahat, besar peluangnya kita jadi jahat. Ini juga menggambarkan bahwa jiwa kita ini umumnya masih lawamah, masih jiwa yang mudah terombang-ambing, terpengaruh dengan suasana dan kondisi. Masih sangat jauh kita dari jiwa yang mutmainnah, jiwa yang istiqomah, jiwa yang komitmen dengan kebenaran. Nah, ikhwatal iman, kondisi iman kita itu bagaikan es batu dalam kulkas. Es batu kalau di dalam kulkas akan tetap kuat bekuannya. Tapi kalau keluar dari kulkas, cepat atau lambat akan mencair. Tapi kalau supaya dia kembali beku, masukkan lagi ke dalam kulkas. Itulah gambaran jiwa lawamah. Jiwa lawamah ikhwatal iman adalah jiwa yang mudah terombang-ambing, terpengaruh dengan lingkungan dan kondisi sekitarnya. Maka kita harus sadar, kalau kita masih pemilik jiwa lawamah, jangan pernah jauh-jauh dari kawan-kawan yang soleh. Jangan pernah jauh-jauh dari lingkungan masjid. Sebab dengan kita berada di suasana masjid, kita berada dekat dari orang-orang yang soleh, kita mudah terwarnai dalam kebaikan. Nah, orang yang dimaksudkan dalam hadis ini, ya, seseorang dari kalangan Bani Israel, karena tinggal di kampung orang-orang jahat, di kampung masyarakat yang kriminal, maka dia pun juga selalu berbuat dosa dan maksiat, dan dosa dan maksiatnya itu telah sampai pada lenyapnya 100 nyawa di tangannya. Dia telah membunuh 100 jiwa. Tapi Allah memberikan hidayah di dalam hatinya untuk berubah dan bertobat.
dan hal itu kemudian menguatkan dia untuk meninggalkan kampung tersebut. Sebab Allah memberikan sifat rahim kepadanya. Kasih sayangnya Allah kepadanya adalah menjadikan dia bertemu dengan seorang yang alim. Lalu sang alim mengabarkan padanya, kamu gak bakal bisa berubah kalau kamu tetap tinggal di kampung tersebut. Kamu harus berhijrah sebagai bentuk benarnya keinginanmu untuk berubah dan bertobat. Maka dia jalankan itu, ma'asyiral muslimin. Dan begitu kemudian di tengah perjalanannya dia meninggal dunia. Disinilah kita bisa melihat Allah sebagai At-Tawwabur Rahim. Bagaimana Allah orang yang jahat telah melenyapkan 100 jiwa, tapi Allah memberikan hidayah kepadanya untuk berubah dan bertobat. Dan ketika kemudian orang ini telah bersungguh-sungguh menunjukkan jati dirinya untuk kembali kepada fitrah Allah, fitrah Islam, yaitu bertobat, dan dia berada di atas jalan tobatnya, belumlah dia benar-benar bertobat karena belum tahu ilmu cara bertobat. Tapi lihatlah At-Tawwab, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu yang telah memberikan hidayah padanya untuk bertobat, dan Allah melihat hatinya punya kemauan yang sungguh-sungguh untuk bertobat, maka Allah At-Tawwabur Rahim menerima tobatnya dan memasukkannya ke dalam surga. Itulah Allah At-Tawwabur Rahim. Ya. Nah, ihwatal iman, ahibazanillahu wa iyyakum. Lalu kemudian kita dapati di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Barrur Rahim. Al-Barrur Rahim, dan ini perulangannya hanya satu kali dalam Al-Qur'an, Al-Barrur Rahim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha baik lagi maha penyayang. Bahwa Allah Al-Barru itu membalas kebaikan tidak dengan kebaikan, tapi Allah membalas kebaikan dengan banyak kebaikan. Allah tidak membalas kebaikan kita dengan satu kebaikan, tapi Allah membalas kebaikan kita dengan banyak kebaikan. Ya. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, Allah akan datangkan untuknya 10 kali lipat kebaikan. Dan Allah maha baik. Wa man jaa bis sayyi'ah, dan kalau dia datang dengan satu keburukan, fala yujza illa mislaha. Tidak akan didatangkan kepada Allah balasan kecuali satu keburukan saja. Ya. Inilah maha baiknya Allah, Allah Al-Barru. Kita melaksanakan sholat maghrib tadi, Allah balas pahala dengan 10 kali lipat. Bahkan Allah maha mampu mendatangkan balasan yang tidak lagi bisa dihitung. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah dalam kaitannya dengan infak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Siapa yang berinfak di jalan Allah karena Allah dia melakukannya, maka Allah itu Al-Barru, maha baik. Sehingga Allah jadikan satu kebaikan yang dilakukan oleh sang hamba ini dengan hanya berinfak dengan 1 rupiah saja, Allah jadikan infaknya itu menumbuhkan 7 tangkai. Ya. 7 tangkai. Setiap tangkainya berbuah dengan 100 buah. Artinya satu kebaikan yang dia lakukan, Allah gandakan menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah maha mampu melipat gandakan lagi sampai hitungan yang tak terhingga. Kenapa? Wallahu wasi'un alim. Sebab Allah maha luas karunia-Nya dan maha berilmu. Siapa yang berhak untuk mendapatkan pelipat gandaan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Barrur Rahim, bahwa pelipat gandaan kebaikan ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman saja. Ya. Hanya orang yang beriman. Makanya wa ma taf'alu min khairin fahuwa ya'lamu. Apapun kebaikan yang kita lakukan mungkin kecil di mata manusia, tapi karena Allah Al-Barru, Allah tidak pernah menganggap kecil kebaikan yang kita lakukan, apalagi kita niatkan atas namanya. Kita niatkan atas namanya, maka Allah akan menyayangi kita dengan kebaikan yang kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala maha baik. Baik. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Inilah yang kita ingin capai pertama dari kajian ini, yaitu kita mengenali Allah sebagai Ar-Rahim. Ya, kita kenali Allah sebagai Ar-Rahim. Selanjutnya adalah apa buah, apa implementasi dari mengenali Allah sebagai Ar-Rahim. Ya.
Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau kita mengenali Allah sebagai Ar-Rahim, maka kita harus merealisasikan nilai-nilai rahim ini di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah makhluk Allah. Kenapa? Karena para mufassir mengatakan bahwa Ar-Rahman itu menunjukkan zatnya Allah, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh bergelar Ar-Rahman. Tidak boleh bergelar Rahman, tapi boleh bergelar Rahim. Kenapa? Karena Rahman menunjukkan zatnya Allah, sedangkan Rahim menunjukkan sifat dan perbuatan Allah. Dan Allah menyukai apabila hamba ini melakukan apa yang menjadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah. Ketika Allah sifatnya adalah Ar-Rahim, Allah suka kepada orang-orang yang memiliki sifat Rahim. Boleh Rahim disandarkan kepada manusia, sebagaimana Allah menyandarkan sifat Rahim pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, Rahim di akhir ayat itu disifatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad itu sangat-sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Lalu kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling penyayang berikutnya adalah Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan arhamu ummati arhamun nas min ummati Abi Bakar. Ya. Bahwa manusia yang paling penyayang di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Lalu kemudian disebutkan selanjutnya adalah Umar dan seterusnya. Dari sinilah para ulama menjadikan dasar landasan bahwa ternyata ada pengaruh signifikan, ada korelasi yang kuat tingginya iman dan takwa kita kepada Allah dengan sifat kasih sayang kepada makhluk Allah. Semakin seseorang bertakwa kepada Allah, itu semakin tinggi sifat penyayangnya kepada makhluk Allah yang lainnya. Maka tidak mungkin berbanding terbalik. Semakin besar iman takwanya tapi menipis sifat sayangnya kepada makhluk Allah, nggak mungkin. Semakin bertakwa kepada Allah, semakin bertambah sifat Rahman dan semakin bertambah sifat Rahimnya kepada makhluk Allah yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan sifat Rahimnya Allah kepada orang-orang yang mau menyayangi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu yarhamu man yarhamun nas. Allah menyayangi siapa saja yang menyayangi manusia. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, la yurham man la yarham. Tidak akan disayangi siapa yang tidak menyayangi. Jadi watal iman ada signifikan yang sangat kuat hubungannya, bahwa dengan meningkatnya takwa kepada Allah, meningkat pula sifat sayang kita kepada hamba-hamba Allah. Maka dikaitkan dengan dakwah, sebab dakwah ini adalah sebesar-besar kasih sayang kita kepada saudara muslim kita. Kalau saja seorang wanita memberikan air kepada seekor anjing, mengundang rahimnya Allah kepadanya sehingga dimasukkan ke dalam surga, apalagi kalau kemudian kita menjadi sebab saudara-saudara kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mendapatkan hidayah Allah dan hidayah ini mengantarkan mereka masuk surga, itulah sebesar-besar kasih sayang kita kepada saudara muslim kita. Maka iwatal iman, semakin bertambah iman kita kepada Allah, semakin meningkat takwa kita kepada Allah, harusnya kita semakin getol dalam berdakwah, semakin kita menjiwai jalan dakwah, dan semakin kita siap berkorban di jalan dakwah. Sebab itulah bukti iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, masih banyak wujud implementasi lain yang ingin kami sampaikan, namun qadarullah karena waktu untuk kemudian kita mencukupkan kajian kita ini, maka kita cukupkan. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita kembali untuk mengkaji dan mendalami nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, dan juga mengkaji nama-nama Allah yang lainnya. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna, sebab itu adalah materi-materi yang besar untuk tazkiyatun nafs, untuk merubah jati diri kita dari yang tadinya kita tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, membuat kita semakin memahami jati diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nakhtafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana
minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.